Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baiklah teman-teman, alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dapat berjumpa kembali perkuliahan kita yang mana pertemuan ketiga ya, nggak terasa ya udah ketiga. Nah, pada pertemuan hari ini saya ingin sedikit menjelaskan sharing ya mengenai apa itu Islam dan apa sumber-sumber hukum Islam ya. Oke, Bismillah ya. Nah, Islam dan sumber ajarannya ya. Nah, di beberapa buku pendidikan agama Islam ya, mengartikan Islam itu adalah dari kata selamat ya, salamah. Nah, Islam juga berarti anak tangga atau naik, artinya memang dalam apa namanya menjadi seorang muslim ini kita harus bertingkat ya. Pertama kan level yang pertama itu adalah manusia ya, atau dipanggil dengan nas ya, itu manusia. Lalu yang kedua menjadi seorang muslim ya. Nah, admit lu bentar ya. Saya lanjutkan. Nah, setelah muslim menjadi seorang mukmin ya, orang yang beriman. Nah, setelah beriman menjadi mutakin ya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mutakin ini menjadi musinin ya. Nah, musinin ini orang yang berlaku baik, benar-benar baiknya itu karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, lalu yang berikutnya ada mukhlisin ya, yaitu orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang suci hatinya hanya karena Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ada yang membuat singkatan ya, Islam itu adalah ingin selamat lakukan ajaran Muhammad SAW ya. Nah, itu apa namanya, hanya singkatan-singkatan aja ya. Nah, dulu tuh lucunya ya teman-temannya, Islam itu diartikan sebagai Isa, subuh, lohor, asar, maghrib ya. Nah, itu eh, cocok logi aja itu sih ya. Apalagi lohor ya. Apa itu lohor ya? Zuhur yang benar ya. Nah, zuhur ya kan. Nah, jadi nggak cocok ya. Nah, itu sedikit mengenai pengertian Islam ya. Nah, yang kemarin kita sudah menjelaskan ya mengenai agama para nabi atau agama Islam ya. Tidak ada satu orang nabi pun yang membawa agama melainkan agama Islam ya. Nah, hanya saja memang syariatnya berbeda-beda ya. Kita tata cara penyembahannya berbeda-beda, tapinya pastinya itu menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana Maulana? Mau bertanya on mic tadi? Enggak, Pak. Tadi kepencet. Oh, oke. Ya, jadi Islam ini adalah agama yang dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW ya. Nah, sejarahnya sendiri ya ini eh, bahwa semua Nabi dan Rasul ya tadi ya membawa agama Islam ya. Nah, ini wasiat para Nabi ya, hai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan Muslim, keadaan Islam ya. Nah, perbedaannya dalam hal syariat ya. Nah, sumber hukum Islam itu ada pertama atau dikatakan sebagai apa al-masadirul ahkam ya, yaitu Al-Qur'an, hadis dan sunnah ya, lalu ijma, kias, ada istihsanah. Dari kias sampai dengan istihsan, musalim mursalah, saduz zari'ah, uruf syar'i min qablan, ada lagi yang lainnya ya. Itu posisinya adalah dia ini ya apa, kalau Al-Quran dan Sunnah itu kan dia sifatnya vertikal ya teman-teman ya. Artinya itu Al-Quran yang pertama yaitu hadis Sunnah Rasulullah SAW, di bawahnya itu ijma. Nah sedangkan kalau istihsan ya,
Musallim mursalah, sadu zari'ah, urf, dan syar'i min qablana itu sifatnya horizontal ya. Artinya bisa pilih salah satunya ya. Nah, ini nanti saya akan jelaskan ya teman-teman ya, apa sih eh, istilah-istilah ini ya. Istihsan itu apa sih? Musallim mursalah itu apa? Sadu zari'ah itu apa? Urf itu apa gitu ya. Ini ada di slide yang satu lagi teman-teman ya. Ya, oke ya. Sumber hukum syariah. Pertama Al-Quran. Nah, hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Quran itu ada namanya hukum hukum i'tiqad. Itu hukum yang mengandung kewajiban. Nah, jadi ada kewajiban yang harus dijalankan oleh kita ini mukallaf ya. Orang-orang yang dikenakan beban untuk menjalankan syariat ya. Untuk mempercayai Allah Subhanahu wa taala ya, malaikat, rasul, kitab dan hari kiamat. Nah, dan ada juga hukum-hukum yang berkaitan dengan akhlak. Yaitu hukum-hukum amaliyah, praktis yang berkaitan dengan Allah, ibadah dan juga sama manusia atau muamalah ya. Nah, jadi ada hukum yang sifatnya itu perintah dan ada juga hukum berkaitan dengan apa namanya akhlak ya muamalah. Nah, ini hukum-hukum praktis fikih ya. Nah, ini hukum muamalah ini ya, hukum tentang ibadah itu seperti sholat, puasa, haji, zakat ya. Nah, kalau muamalah ini dia lebih banyak ya. Nah, ada namanya hukum perorangan ya. Nah, antara lain seperti kawin, nikah ya, talak. Lalu hukum perdata ya, jual beli ya, dan lain-lain dan hukum warisan. Ada lagi hukum pidana ya, hukum tentang ketatanegaraan, hukum tentang ekonomi ya, dan hukum internasional. Ini adalah semua adalah muamalah ya. Hukum muamalah ini memang lebih luas ya, karena memang muamalah ini terus berkembang ya. Nah, sedangkan kalau ibadah ya, itu dia memang bersifat rigid ya dan bahkan tidak bisa berkembang seperti muamalah karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala itu mengenai ibadah ini lebih sedikit ya. Dan kita harus bersyukur ya karena kita ini orang yang lemah gitu ya. Yang sedikit aja kadang kita lalai ya. Seperti sholat wajib ya. Sholat wajib padahal cuma 5 waktu ya. Cuma subuh, zuhur, siang hari ya. Subuh tuh di waktu apa namanya menjelang pagi ya. Lalu zuhur di siang hari, asar di sore hari, maghrib mulai masuk malam ya dan isya di malam hari ya. Nah itu kita terkadang lalai, yang sedikitnya aja kita lalai ya. Nah kita nggak kebayang kalau misalkan yang ibadah ini terus berkembang gitu ya. Nah ini bisa-bisa mungkin banyak yang ini ya apa kafir gitu ya, banyak yang menjadi murtad gitu kan karena terlalu berat gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya dengan yang sedikitnya ini ya kita menjadi lebih matang gitu ya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala terutama dalam bidang ibadah ya. Nah, ini hukum muamalah dalam Al-Qur'an ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pokok-pokok muamalah ya adanya harta benda ya muamalah maliyah yang adil dalam Al-Qur'an ya, yaitu kita dilarang memakan secara batil atau secara zolim ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima ya. Nah, ini hai orang-orang yang beriman jangan kamu saling memakan harta samamu dengan jalan batil ya. Nah, jadi kita tidak boleh mengambil dengan cara yang batil ya, merampok, memaksa, menjara ya. Nah, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku ya suka dengan suka ya, sama-sama setuju di antara kamu. Nah, ini dalam skup yang halal ya, jualan barang yang halal. Nah, harus antara dimingkum ya. Nah, ini katakan
Wala taqtulu anfusakum, ya, jangan kamu saling apa namanya membunuh satu sama lain, ya. Sesungguhnya Allah, ya, Maha Penyayang, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh makan harta sesama manusia ini, ya, dengan jalan yang batil atau dengan jalan yang salah gitu, ya. Nah, kecuali dengan jalan perniagaan yang benar, ya, dengan adanya saling setuju, ya, kedua belah pihak, ya. Nah, melaksanakan transaksi bisnis atas dasar ridho, ya. Ini ya tadi, ya, surat An-Nisa ayat 29. Lalu pencatatan transaksi utang piutang. Nah, ini juga dalam bertransaksi, ya, di Al-Qur'an menyuruh, ya, kita untuk mencatat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh, ya. Kita harus mencatat semua transaksi, ya. Lalu akad transaksi bisnis, ya, akad transaksi bisnis disaksikan oleh adanya saksi. Washidu idza tabayatum wala yudara katibun wala syahid, ya. Nah, ini kita dalam bermuamalah ini, ya, harus ada saksi, ya. Tidak boleh kita apa namanya membuat apa ya membuat jadi tidak jelas gitu, ya. Nah, nggak jelasnya apa? Kita membuat seolah-olah transaksinya itu hanya kita dengan si penjual aja, ya. Nah, jadi fungsinya di sini ada saksi ini, ya. Ini adalah untuk adanya kejelasan di kemudian hari, ya. Yang namanya lidah itu tidak bertulang, yang namanya ingatan itu ada batasnya, ya. Nah, oleh karena itulah butuh adanya orang-orang lain gitu, ya, yang ikut membantu dalam memberikan kesaksian gitu, ya, dalam bertransaksi, ya. Dan juga tidak boleh adanya riba, ya, dalam bermuamalah, ya. Nah, ini muamalah ini memang lebih luas daripada ibadah, ya. Sebagai dasar hukum, ya, dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 279 ini, ya. Nah, ini alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yataqabbatuhu syaiton, ya. Orang-orang yang memakan riba, ya, mereka tidak akan dapat berdiri melainkan berdiri seperti orang yang orang gila, ya, yang kesurupan atau kemasukan setan, ya. Nah, ini demikian karena mereka itu mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Mereka mengatakan bahwa eh, jual beli itu sama dengan riba, ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya, faman ja'ahu mau'izah. Ya, demikianlah menjadi sebuah peringatan, ya. Nah, ini larangan mengenai riba, ya, dalam bermuamalah, ya. Ini riba ini bahaya sekali, teman-teman, ya. Bahkan ada suatu hadis yang mengatakan bahwa dosa riba yang paling ringan, ya, itu seperti dosanya itu lebih berat, ya, daripada dosa menzinahi ibunya sendiri di makam Ibrahim, ya. Itu dosa riba yang paling ringan, ya. Nah, jangan lagi kita ngambil kesimpulan kalau gitu kita berzina aja, Pak, kan dosanya lebih ringan. Nah, salah, ya. Maksudnya yang seperti itu aja dosanya udah berat gitu, ya. Gimana yang apa namanya seperti itu gitu, ya. Maksud itu kita jangan menyepelekan dosa, ya. Dan juga kita, ya, sebagai umat Islam ini kita harus benar-benar bisa menggunakan akal, ya, dalam apa namanya beragama, ya, dalam beragama. Semuanya yang demikian ini, ya, yang dalam perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala ini ada suatu pelajaran, ya, teman-teman, ya. Ada suatu pelajaran yang mana itu akan menyelamatkan manusia, ya. Contoh kayak riba itu kan, riba itu membuat kita sengsara. Sengsaranya bukan lagi 7 turunan, melainkan sampai dengan 8 turunan, ya, bahkan 1.000 keturunan pun bisa menderita, ya. Nah, ini ayatnya panjang, ya. Kita lanjut aja, ya, nanti. Nah, adanya keterkaitan sektor keuangan dan adanya sektor real, ya. Nah, ini juga dalam apa Al-Qur'an, ya. Ini mengenai keuangan ini, ya. Nah, larangan menyuap, ya, atau menyogok, ya. Nah, dilarang saling menyuap atau menyogok. Nah, ini dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, ya, wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun, ya.
dan janganlah kamu memakan harta sebagian kamu di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim agar kamu dapat memakan. Maksudnya dengan apa namanya, hakimnya ini pun juga terlibat gitu ya. Agar kita dapat makan sebagian harta orang lain ini dengan jalan dosa, sedangkan kamu mengetahui. Jadi kita udah bayar hakimnya tuh. Berikan keringanan kepada yang meminjam atau yang meminjam uang itu ya. Nah, jika ia mengalami kesulitan bayar hutang, maka berilah dia masa tangguh sampai ia mampu membayar ya. Nah, ini kalau benar-benar tidak dapat membayar ya, bukan cari-cari alasan tidak bisa bayar ya. Nah, hutang tapi ya healing-healing terus gitu ya. Walaupun bisa jadi healingnya tuh ya karena dibayarin ya oleh orang gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan ya, nas-nas Al-Quran tentang muamalah muamalah harta ini sifatnya ya, memang Al-Quran ini sifatnya lebih global ya. Nah, sifat Al-Quran ini memang lebih mengglobal ya secara garis besar. Baik itu tentang muamalah dan juga yang lainnya, memang Al-Quran itu sifatnya lebih menggarisbawahi hal-hal yang penting gitu ya. Nah, yang penting gitu kan, sifatnya global atau boleh tidak begitu terinci ya mengenai malia ini. Walaupun apa namanya ada ya memperinci, tapi secara umum ya Al-Quran itu memang lebih kepada yang global ya, artinya lebih yang paling pentingnya. Nah, nanti yang detailnya itu ada dalam apa hadis ya, hadis dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, karakter global ini akan membuat hukum amalah menjadi lebih elastis dan fleksibel ya. Apa namanya, kalau muamalah ya dalam menghadapi perubahan dan tantangan zaman ya. Pada sifat global tersebut maka sunnahlah yang menjelaskan hukum-hukum amalah menjadi rinci dan detail ya. Nah, ini perbedaannya ya, agak-agak apa namanya tulisannya kabur ya. Nah, ini perbedaan antara ibadah dengan muamalah ya. Kalau ibadah bersifat rigid, sabitoh ya, atau tetap. Sedangkan kalau muamalah itu mutaghayyirah ya, elastis. Nah, dan juga kalau ibadah tidak bisa berkembang. Nah, dari dulu orang sholat maghrib itu 3 rakaat, tidak pernah ada sholat maghrib itu menjadi 4 rakaat, menjadi 5 atau menjadi 6, karena memang perintahnya 3 rakaat, ya. Nah, muamalah itu bisa berkembang, ya. Dulu kita komunikasi secara langsung, direct, ya, secara tatap muka, ya. Nah, tapi sekarang kita berkomunikasi bisa dengan media Zoom, Gmeet, ya, dan aplikasi apa Skype, ya, dan yang lainnya, ya itu artinya adanya perkembangan, ya. Nah, adanya pengembangan. Nah, ibadah bersifat khusus, eksklusif. Sholat itu untuk orang Islam, ya. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan bahwa yang membedakan antara seorang Muslim dengan orang kafir itu adalah sholatnya, ya. Sedangkan muamalah ini bersifat universal, ya. Muamalah ini bersifat universal, inklusif, ya. Bank syariah, contohnya, itu bisa didirikan oleh orang-orang non-Islam, ya, orang-orang kafir. Nah, bisa. Tapi kalau sholat itu nggak bisa ya dilakukan oleh orang kafir, kecuali kalau dia bersyahadat ya dia masuk Islam ya. Nah, ibadah nas-nasnya itu lebih terinci ya, tafsili. Nah, kalau muamalah itu nasnya lebih umum, general ya. Nah, kalau ibadah tuh ya ayyuhalladzina amanu ya. Kalau muamalah biasanya ya ayuhan nas gitu ya. Nah, ibadah peluang ijtihadnya sempit. Nah, kalau muamalah itu peluang ijtihadnya luas ya. Nah, ini perbedaan antara muamalah dengan ibadah ya teman-teman ya. Jadi kalau ibadah itu kita nggak boleh sembarangan. Misalkan nih datang ke kampus gitu ya. Nah, tahu-tahu sholat 2 rakaat. Ditanya sholat apa tadi? Sholat tahiyatul kampus. Ya nggak ada, ya nggak boleh. Kecuali kalau niatkan sholat duha ya. Sholat duha ya, kalau ke kampus itu datang ke kampus. Nah, niatkan sholat, yaitu jangan sholat tahiyatul kampus, nggak ada, ya. Tapi sholat duha, ya, sholat hajat, ya.
Nah, kaidah ibadah dan muamalah. Ini kaidah ibadah dan muamalah. Dalam ibadah, al aslu fil ibadati tahrimi hatta yadlilu hatta yadlil dalila ala ibahatiha, ya. Pada dasarnya dalam ibadah adalah haram kecuali kalau ada dalil yang membolehkannya. Salat maghrib 4 rakaat haram karena nggak ada perintah salat maghrib 4 rakaat, ya. Perintah salat maghrib itu 3 rakaat, ya. Salat maghrib 1 rakaat haram karena nggak ada perintahnya. Salat maghrib itu 1 rakaat, ya. Perintahnya 3 rakaat. Salat maghrib 2 rakaat haram, ya. Kenapa? Perintahnya 3, ya. Jadi jangan ada-ada, ya. Kalau ibadah itu, ya. Nah, al aslu fil muamalatil ibahah hatta yadlil dalila ala tahrimiha. Nah, pada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh kecuali kalau ada dalil yang melarangnya, ya. Jadi kalau bermuamalah ini kita boleh pakai Zoom, boleh nggak? Boleh, ya. Pakai Jimit boleh nggak? Boleh, ya. Karena ya hukum asal itu adalah boleh ya bermuamalah, ya. Nah, jadi kita lihat dulu nih, ya, asalnya ini dalam muamalahnya adalah boleh, ya. Nah, kaidah hukum muamalah al ahkamu yataghayyara bitaghayyural azimanata wal amk wal amkanata wal ahwala wal adata wan niyat, ya. Dalam muamalah ini hukum ini dapat berubah, ya, dalam muamalah, ya. Hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, adat dan niat, ya. Nah, ini muamalah ini juga dalam skup yang halal, ya, tadi, ya. Jadi selama dia tidak ada dalil yang melarangnya, misalkan nih, ya, apa? Misalkan dalilnya itu larangan itu yang secara zatnya misalkan babi gitu, ya. Nah, kalau memang udah jelas itu adalah transaksi jual beli hewan babi, gitu, maka itu sudah jelas haram, ya. Nah, sudah jelas haram, ya. Mau pakai mudharabah ke, mau pakai murabah ke, mau pakai musyarakah, ya, itu haram, ya, karena dia udah ada larangan yang jelas, yaitu babi, gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kayak sekarang nih belajar, gini, ya. Nah, belajar ini hukumnya bisa berubah, ya. Dulu orang belajar itu di kelas, ya. Hanya di kelas, ya. Tapi bisa berubah nih, ya, ketika zaman kemarin tuh ada COVID, ya. Akhirnya apa? Berubah menjadi online, ya. Menjadi online. Nah, ini bisa berubah, ya, karena zaman, tempat, keadaan, ya. Ini bisa berubah. Press. Yuk, untuk siapa tuh? Ada yang baru gabung, ya. Nah, dilalah Al-Quran. Nah, Al-Quran secara dilalah itu secara qot'i dan secara zoni, ya. Nah, qot'i ad-dilalah, pastian makna, nas tidak ada makna yang lain. Qot'i as-subut, ya. Ada kepastian sumber atau jumlah perawi. Nah, qot'i ini, ya, ada namanya qot'i dilalah, ya. Kepastian makna, ya. Dan nasnya itu, ya, tidak ada makna ganda, gitu, ya. Nah, dan qot'i subut, ya, sumber perawinya juga harus sudah pasti, ya. Nah, contoh qot'i dilalah ialah lafaz-lafaz yang mengandung pengertian tunggal dan tidak ada pengertian yang lain. Contoh tentang waris, hudud dan kafaroh. Quran surat An-Nisa ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzal unthayain. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini walahunna thulutha ma tarak wa in kanat wa ihdatan falahan nisfu. Allah mensyariatkan bagimu, ya, tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, ya.
yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2 orang, maka bagi mereka 2/3 ya dari harta yang ditinggalkan. Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Ya, nah, ini contoh adanya kepastian hukum ya, qot'i ya. Nah, ini qot'i ad-dilalah ya. Nah, lalu contoh lain dalam Quran surat An-Nur ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma ma'ata jaladah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing keduanya 100 kali ya. Nah, ini jelas 100 kali ya. Nah, lalu setelah qot'i adalah ini zoni, zon. Zon itu prasangka ya. Nah, yaitu dugaan ya, zon itu dugaan. Bisa kelihatan ya. Ada saya. Nah, zon itu dugaan ya, jadi baru dugaan semata ya. Nah, lafaz-lafaz yang mengandung pengertian lebih dari satu atau adanya pentakwilan ya. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang tangan yang dipotong. Nah, ini dalam Quran ya di surat Al-Maidah ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Nah, kata tangan dalam ayat ini mengandung kemungkinan ya. Jadi ada tangan itu apakah hanya sebatas sampai dengan pergelangan tangan atau sampai ke bahu ya. Nah, itu merupakan satu yang zone ya. Nah, ini butuh penjelasan atau mungkin jangan-jangan kukunya aja ya. Nah, lalu bagaimana dengan apa dia bisa dijatuhi kena hukum potong tangan ini? Apakah kita mencuri pensil langsung kena potong tangan? Nah, itu juga merupakan suatu yang perlu ditakwilkan ya, perlu dibuat perinciannya ya. Tidak bisa juga ya mencuri pensil pulpen ya, itu tidak juga harus langsung potong tangan ya. Nah, karena mungkin dari sisi nisabnya juga harus diperhatikan ya. Nah, lalu bagaimana orang yang korupsi ya, orang yang mengambil hak orang lain ya. Nah, itu kan mau disamakan dengan orang yang hanya mencuri pulpen, kan nggak bisa juga gitu ya. Nah, itu bagaimana potongnya ya. Nah, itu juga harus ada pembahasan atau harus ada takwilan yang lebih mendalam ya zone ini. Jadi harus ada takwilan pembahasan yang lebih dalam ya. Nah, ini zona adilah ya. Nah, lalu ada misalnya setelah zona ini ada tadi ya qat'i subut ya. Ya, kepastian dari segi jumlah periwayatannya ya, yang banyak pada setiap levelnya, pada setiap tingkatannya. Jadi dari ketika zaman Rasulullah SAW, lalu ketika zaman para sahabat ya. Nah, ini diriwayatkan oleh 40 orang sahabat, yaitu namanya itu nanti misalnya mutawatir ya. Riwayatannya yang banyak pada setiap level, sehingga tidak mungkin terjadi dusta karena jumlah perawinya mutawatir ya. Nah, berdasarkan definisi ini maka surah ayat Al-Qur'an adalah qat'i as-subut ya. Nah, setiap ayat itu dia pasti qat'i subut ya, pasti dia banyak apa namanya yang meriwayatkannya ya. Lalu ada lagi saya zoni as-subut. Nah, yaitu dugaan ya. Ya jumlah perawinya tidak sampai mutawatir. Nah, jadi tidak sampai 40 ya. Nah, kezonian ini tidak ada pada ayat Al-Quran. Biasanya ada pada hadis ahad dan hadis-hadis yang terkenal atau hadis yang masyur. Ya, hadis yang masyur. Nah, nanti ada tuh hadis masyur tapi ternyata hadisnya itu doaif, bahkan palsu, maudhu. Ya, nanti ada ya.
Nah, ini pembagiannya Al-Quran dan Sunnah ya, mengenai dilalah dan subutnya ya. Secara dilalah ada istilahnya qat'i dan zoni ya. Nah, tadi ya zoni adilalah dan zoni asubut. Zoni adilalah mengandung kemungkinan dua makna. Sedangkan kalau zoni asubut, jadi perawinya yang lemah ya. Perawinya tidak sampai 40 orangnya ya. Nah, tapi bisa sahih nggak kalau hadis? Bisa ya. Nah, lalu subut, ya qat'i subut ya. Nah, udah ya tadi ya. Nah, kaitan ayat qat'i zoni dengan ijtihad ya. Ayat-ayat qat'i tidak bisa menjadi objek ijtihad. Ayat-ayat yang udah jelas ya, nggak bisa lagi diijtihadkan. Karena ijtihad itu adalah mentakwilkan ya atau mencocokkan dengan kondisi ya pada saat itu ya pada zaman tersebut ya. Dengan demikian, objek ijtihad hanya pada ayat-ayat yang zoni, ya, ayat-ayat yang memang butuh adanya pentakwilan, ya, pemikiran mendalam, ya. Tapi bukan berarti juga menjadi bertolak belakang, bukan, ya. Tapi bagaimana kita menjalankannya, gitu ya. Contoh tadi itu ya, hukum potong tangan itu dalam Al-Quran, apakah yang dipotong itu sebatas mana dan seberapa harga dari barang yang dicuri gitu ya. Kalau hanya mencuri pulpen, mencuri pensil, tapi jangan bilang Pak pulpennya dari emas itu lain perkara ya. Maksudnya ini pulpen biasa ya kalau bahasa ekonomi itu ceteris paribus ya. Ini apa namanya? Yang lainnya itu ya dalam hukum yang sama gitu ya, pulpen biasa maksudnya ya. Jangan bilang Pak mungkin pensilnya pensil emas, bukan. Ini maksudnya ini pensil biasa gitu ya, bukan pensil emas, bukan pensil dari perak, bukan. Maksudnya memang pensil biasa ya, pulpen biasa ya. Nah, zaman sekarang nih suka ini ya, apa namanya? Pentakwilan yang tidak penting gitu ya. Nah, nah, pensil biasa ya, pensil nih apakah mencuri pensil bisa langsung potong tangan kan enggak juga gitu ya. Nah, itu juga penyebabnya dia tuh mencuri kenapa gitu kan kan gak ada kasus itu yang katanya seorang ibu mencuri 3 butir telur ya. Nah, apakah yang seperti itu kena hukum potong tangan kan enggak juga ya. Jadi kalau memang kita ini bukan orang jahat gitu ya, nggak usah takut dengan hukum-hukum seperti itu ya. Jangan lagi ada apa namanya perasaan, wah kalau misalkan hukum potong tangan dijalankan nanti orang nggak punya tangan semua dong. Ya pikirannya jangan picik seperti itu ya. Pikirannya jangan seperti itu. Kenapa? Kalau pikiran kita seperti itu berarti semua orang mencuri dong. Kan nggak juga ya kan? Nggak kan? Dan juga ketika hukum potong tangan pun juga ada syarat dan ketentuannya ya. Jadi hukum syariah itu nggak semena-mena gitu ya. Hukum syariah itu dia ada pendalamannya lagi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, pandangan Asyatibi dalil syar'i yang tunggal ya tidak bisa menjadi qat'i adilalah. Jadi dia harus mutawatir ya meskipun ya qat'i as-subut ya. Syar'i yang tunggal nggak bisa ya. Makna ayat aqimis shalah dengan dirinya sendiri tidak bersifat qat'i walaupun maknanya tegas tentang perintah sholat. Karena tidak setiap perintah menunjukkan wajib ya. Nah, jadi makna ayat ini dia tidak bisa bersifat qat'i ya. Nah, lalu kekuatan ayat tentang wajibnya sholat dicapai karena didukung oleh jumlah dalil lain. Nah, jadi banyak dalil yang mendukung. Yang banyak jumlahnya yang mendukung wajibnya sholat termasuk dukungan dari beberapa hadis ya. Lalu terakumulasilah berbagai dalil yang banyak itu menimbulkan maklum minaddin bid darurah ya, diketahui dari agama secara taken for granted ya. Nah, secara pasti gitu ya, karena banyak yang mendukung dalil mengenai mendirikan sholat ya. Padahal ayat aqimus sholat itu dia bersifat apa namanya tidak bersifat qat'i, tapi karena banyak ayat lain ya dan juga hadis yang menjelaskan banyak sehingga ia menjadi perintah wajib ya. Nah, ini memang perlu bermain akal ini teman-teman ya.
Nah, makanya belajar agama Islam ini kalau kita benar-benar maratibul ilminya ini runut, kita ini cerdas loh teman-teman, nggak ada yang bodoh ya. Ini kita ini menjadi bodoh ini karena kita nggak tertib menuntut ilmu ya teman-teman ya. Nah, nggak tertib kita menuntut ilmu sehingga kita terbolak-balik ya. Terbolak-balik kita nih kepalanya nih ya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala ya kan. Sehingga gampang terhasut ya, gampang menerima berita hoax ya, gampang di apa namanya diombang-ambing gitu ya. Karena kita tidak marotibul ilmi, ya, kita tidak tertib menuntut ilmu ya. Nah, nih yang kayak gini nih kalau kita enggak apa ya, simak baik-baik ini pusing nih ya. Berarti sholat nggak wajib dong. Ya kan? Kalau kita baca makna akimus sholat itu tidak bersifat qot'i gitu kan. Nah, tapi apa? Walaupun dia tidak qot'i, tidak tegas tentang perintah sholat, tapi banyak ayat lain ya yang menyebutkan mengenai sholat ya. Nah, dan juga adanya hadis-hadis yang menyebutkan wajibnya sholat sehingga menjadi wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi tadi ya terputus. Mana nih? Oh, ini dia ya. Nah, ini ya. Ini butuh apa namanya pembelajaran yang mendalam ini ya. Lalu konsep mutawatir maknawi. Ini dalam Al-Quran ada namanya mutawatir ya. Ini adalah jumlah orang yang meriwayatkan ya mutawatir. Konsep mutawatir maknawi yang digunakan Imam Syatibi dalam memahami qot'iyan dilalah merupakan analogi terhadap qot'i subut yaitu jumlah. Nah, qot'i subut terwujud karena periwayatannya dilakukan oleh banyak yang tak mungkin berdusta ya. Nah, banyak dan tidak mungkin berdusta. Sahabat Rasulullah SAW itu semuanya dapat dipercaya ya. Nah, qot tersebut terwujud karena pernyataannya dilakukan oleh banyak dan tak mungkin berdusta, maka jika dalam menciptakan kekotian, ya, masih ada yang bergabung ini, kotian ya, diperlukan dari mutawatir al-wurud. Nah, demikian pula halnya dalam mewujudkan ya kekotian adilalah, dibutuhkan mutawatir maknawi. Untuk mencari qat'i adilalah harus melalui istiqra, adanya penelitian yang mendalam ya, adanya perenungan penelitian dalam terhadap nas syara ya, nas syara itu Al-Qur'an dan hadis ya, nas. Dalil yang dihasilkan melalui proses istiqra ini, penelitian mendalam ini disebut dengan syabihu bil mutawatiri al-maknawi, yaitu ditunjang oleh sejumlah dalil yang menunjuk pada satu pengertian yang sama ya. Ini kita belajar tentang Al-Qur'an ini ya. Nah, jika sebuah dalil tidak didukung oleh sejumlah dalil yang banyak atau dalil yang serupa maknanya, maka dalil yang tunggal itu harus memenuhi 10 syarat agar terwujud kekotiannya atau kotian dilalahnya ya. Nah, ini ya. Dalil syarat yang bersifat tunggal tidak bisa menjadi kotian dilalah kecuali terpenuhi sejumlah syarat. Pertama, bebas dari kaidah bahasa dan ilmu nahwu, tidak istirab, tidak majas, ya bukan apa namanya berbahasa atau apa majas itu seperti penggambaran itu ya. Bebas dari pemahaman tradisi atau adat, penggunaan domir ya, adanya taksis terhadap lafaz yang umum ya. Jadi adanya penghapusan atau istilahnya menghapus ya terhadap lafaz yang umum, adanya takyid terhadap yang mutlak ya. Bebas dari nasih ya, bebas dari apa namanya? Dihapusnya satu hukum dari hukum yang lain. Jadi ada dalam Al-Qur'an itu nasih wal mansuh ya. Nah, jadi hukum yang ini dihapus oleh hukum yang berikutnya, berayat yang berikutnya. Nah, ini teman-teman mungkin nanti bisa digali lebih dalam ya setelah mata kuliah ini aja ya. Berdasarkan takdim dan takhir tidak bertentangan dengan pemikiran yang logis ya. Nah, mengingat dalil syara yang dapat menunjukkan dilalah yang qat'i, masih ada mau admit ini ya, juga tadi terpental ya.
Mengingat dalil syara yang dapat menunjukkan dilalah yang qat'i hanya terwujud dengan 10 premi di atas, ya 10 alasan di atas. Maka menemukan dalil tersebut hampir tidak mungkin jika pun ada sangat jarang, ya. Nah, jadi sangat sulit ya kalau apa namanya dia tidak qat'i adilalah, ya. Jadi sangat sulit. Ini mengenai apa namanya Al-Qur'an, ya. Imam Al-Asnawi, ya, dalam kitab An-Nihayah As-Sul, ya, juga hampir sama dengan Imam Asy-Syatibi, ya. Menurutnya sunnah mutawatirah sebagaimana Al-Quran adalah qat'i, ya. Sunnah pun juga sebenarnya qat'i juga, ya, sunnah yang mutawatir, ya, sunnah yang diriwayatkan oleh 40 orang sahabat yang terpercaya. Dipandang dari segi urut, ya, jumlah perawinya, ya, kayak kan kalau dalam Al-Quran itu namanya asbabun nuzul, ya, yaitu sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Tapi kalau hadis namanya asbabul wurud, yaitu sebab-sebab turunnya hadis, ya. Jadi ini di mana dari sisi wurudnya juga perawinya yang banyak, sedangkan dilalahnya zoni jika dalilnya tunggal. Nah, kezonian itu, ya, karena terkait dengan al-ihtimal asyrah yang identik dengan 10 premis yang versinya Imam Asy-Syatibi, ya. Teman-teman, di sini kita memang lebih kepada ke main logika, ya teman-teman, ya. Jadi teman-teman tahu juga, ya, bahwa memang ilmu agama itu mudah, ya, tapi bukan berarti menganggap mudah gitu, ya, atau meremehkan, ya. Contohnya ini, ya. Ini mungkin saya yakin nih sebagian besar pasti ada yang baru dengar dan bahkan mungkin ada yang baru loading gitu, ya. Atau mungkin ada yang apa namanya belum pernah dengar sama sekali gitu kan. Nah, atau mungkin ada yang pusing gitu, ya. Apa ini gitu, ya. Nah, apa-apa, ya, pusing berarti mulai berpikir. Nah, status hadis ahad dan mutawatir. Pertama, semua hadis ahad dan masyhur adalah zuni as-subut, yaitu dari sisi periwayatannya memang sedikit, ya. Setiap hadis mutawatir itu adalah qat'i as-subut, ya, qat'i dalam jumlah perawinya. Nah, hadis ahad atau masyhur, ya, hadis ahad itu satu orang yang meriwayatkan tidak bisa menghasilkan qat'i ad-dilalah sekalipun makna lafaznya tunggal. Karena yang zoni tidak bisa menghasilkan kecuali yang zoni juga, ya. Pak teman-teman, ya, kita belajar, ya. Nah, cara penjelasan Al-Quran terhadap hukum-hukum. Pertama, penjelasannya rinci, seperti hukum waris, hukum pidana, hukum hudud, dan kafarah. Penjelasannya global, seperti sholat tidak rinci, ya, jumlah rakaatnya. Aqimus sholat, kan dirikanlah sholat, tapi apakah disebutkan berapa rakaat? Tidak, ya. Nah, itu nanti dijelaskan dalam hadis, ya, sunnah. Zakat juga tidak dijelaskan, ya, benda apa yang dizakati. Lalu bagaimana nisab dan haulnya. Untuk menjelaskan ayat yang global itu, Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya merinci, menjelaskan dan mengkhususkannya, ya. Ini kita baru tentang ini, ya, baru tentang sholat apa Al-Quran, ya, belum bicara tentang hadisnya. Nah, mengapa global? Sifat Al-Quran yang global dimaksudkan agar Al-Quran menjadi elastis dan fleksibel dalam menghadapi tantangan zaman yang selalu berubah. Contoh sekarang gini, ya, tentang bentuk bumi, ya. Nah, itu bisa berarti datar, bisa berarti bulat tuh, ya. Nah, bagi apa pengguna bumi bulat, ya, itu bisa Al-Quran itu di bulat. Bagi pengguna bumi datar bisa juga, ya. Nah, jadi apa kuncinya? Ya, kita sebagai manusia harus melakukan eksplorasi, ya, harus berpikir. Nah, jadi sengaja Al-Quran itu tidak menjelaskan secara gamblang atau secara rinci, ya. Kenapa? Karena nanti, ya, manusia tidak berpikir, ya, dan juga khawatirnya lagi seperti yang telah terjadi, ya, pada Galileo Galilei itu, ya, sejarah agama tangga sebelah itu, ya, yang mana Galileo Galilei itu dihukum mati gara-gara berseberangan pandangannya dengan kaum agamawan, gitu kan. Yang terjadi akhirnya apa? Mereka trauma terhadap agama mereka, ya. Nah, jadi gini Al-Quran itu memberikan
itu stimulus, ya, memberikan pancingan-pancingan, ya, agar kita ini berpikir dan kita menggali informasi itu, ya, secara benar, ya. Yang pastinya akan ketemu juga, pastinya akan klop juga, ya. Nah, oleh karena itu prinsip-prinsip umum Al-Quran menjadi penting artinya dalam mengantisipasi perkembangan zaman, ya. Kesempurnaan Al-Quran dirangkum dalam 3 hal. Teks-teksnya rinci, ya, yang dikandung dalam Al-Quran. Yang kedua, adanya teks-teks yang global yang mengandung berbagai kaidah dan kriteria umum ajaran Al-Quran. Ya, ada yang rinci, ada yang global. Lalu para ulama memahaminya sebagai dengan tujuan-tujuan yang dikehendakinya dengan adanya maqasidus syariah, artinya maksud dari syariat, ya, dengan dia dalam Al-Quran itu juga akan terangkum juga ini maksud dari syariah ini apa, gitu ya. Kaidah usul fikih terkait dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan dasar dan sumber utama hukum Islam. Sehingga seluruh sumber hukum atau metode istimbat dalam mengambil keputusan, ya, istimbat itu harus mengacu pada kaidah umum yang dikandung dalam Al-Quran. Ya. Untuk memahami Al-Quran, para mujtahid harus mengetahui asbabun nuzul, itu sebab-sebabnya turun ayat. Ya, karena ayat Al-Quran itu diturunkan secara bertahap sesuai dengan situasi dan kondisi ketika itu, ya, situasi dan kondisi sosial, ya. Sehingga apa namanya eh, terlihat apa sih penyebab turunnya ayat ini, gitu ya. Jadi dalam menafsirkan Al-Quran juga tidak bersembarangan, harus tahu salah satunya ini, salah satunya ini banyak, ya, yaitu salah satunya adalah asbabun nuzul, ya. Tahunya apa penyebab ayat ini turun, apa penyebab ayat ini turun, ya. Nah, pentingnya kita mempelajari asbabun nuzul, yaitu asal usul kenapa ayat ini turun, ya. Seorang tidak bisa memahami mujizatan Al-Quran kecuali setelah mempelajari situasi kondisi di zaman turunnya Al-Quran, ya. Ketidaktahuan terhadap asbabun nuzul ini akan membuat kerancuan dalam memahami hukum-hukum yang dikandung dalam Al-Quran. Karena Al-Quran turun sesuai dengan permasalahan yang memerlukan ketentuan hukum, ya. Contoh dalam Quran surat Al-Alaq ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra", ya, bacalah. Nah, maksud membaca ini apa? Baca di sini adalah membaca situasi, ya, apa yang terjadi sekeliling, ya, Iqra, ya, membaca, ya. Asbabun nuzulnya karena memang ketika itu masyarakat Arab bukan berarti masyarakat yang nggak bisa baca, bukan hanya itu maksudnya, tapi juga kondisinya, ya, dalam keadaan jahiliyah, dalam menyembah Tuhan, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan memahami kandungan hukum Al-Quran, mujtahid juga dituntut untuk memahami secara baik adat kebiasaan orang Arab ketika itu. Contoh firman Allah Subhanahu Wa Taala. Uh, Wa tamul hajja wal umrata lillah, ya. Sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah. Nah, kenapa di sini dikatakan sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah? Karena ketika itu orang-orang Arab jahiliyah, mereka itu menjalankan ibadah haji dan umroh itu mereka bercampur baur antara hak dan batil, ya. Mereka berhaji dan berumroh itu mereka melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti tidak berpakaian, ya, seperti sambil bersiul-siulan tepuk tangan. Nah, itu mereka lakukan itu, ya. Nah, karena itu kan dikatakan di sini sempurnakanlah haji dan umroh untuk Allah, gitu. Jadi sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, ya. Nah, sikap para ulama ketika zahir Al-Quran berhadapan dengan sunnah. Nah, zahir Al-Quran dengan sunnah, yang bagaimana nih? Sunnah yang mentaksis keumuman Al-Quran, ya. Ada juga sunnah yang apa namanya menjelaskan lebih rinci dan juga memberikan apa namanya penghapusan juga, ya. Imam Syafi'i dan Ibnu Hambal, ya, memberikan pengertian bahwa pemahaman Al-Quran mesti disesuaikan dengan penjelasan yang ada dalam sunnah. Karena sunnah berfungsi sebagai penjelas penafsir Al-Quran dan juga sebagai pentaksis perinci keumuman Al-Quran. Maka semua lafaz yang umum itu, ya, lafaz-lafaz yang umum dalam Al-Quran, jika ada keterangannya dalam hadis yang mentaksisnya, maka taksis itu harus diperpegangi, ya, harus benar-benar dijadikan orangnya
diperpegang itu ya dipegang erat gitu ya. Meskipun eh, terkesan menyalahi zahir ayat. Contoh misalkan ya mengenai mu'alaf. Ini jangankan sunnah ya, ini pendapat para sahabat ini pun ada juga yang mentaksis ya keumuman Al-Qur'an. Contoh dalam surat At-Taubah ayat 60 itu mengenai orang-orang yang menerima zakat. Nah, di situ ada mu'alaf ya. Di zaman Umar bin Ibnu Khattab ya, Umar bin Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, mu'alaf itu tidak mendapatkan dana zakat ya. Kenapa? Karena tujuan dari hukum itu tidak tidak mencapai tujuannya ya. Jadi ada nih ya ilmu apa istilahnya nih ya. Nah, karena tidak mencapai tujuannya ya, maka hukum itu menjadi batal ya. Nah, hukum itu menjadi batal. Di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, mualaf itu tidak mendapatkan dana zakat. Kenapa? Karena mualaf pada zaman Umar bin Ibn Khattab ini udah jadi orang kaya semua ya. Jadi orang kaya semua. Sedangkan di zaman Rasulullah ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya itu mualaf ini masih orang-orang yang memang membutuhkan gitu ya. Tujuan dari zakat adalah untuk menciptakan konsumsi ya, menciptakan konsumsi bagi orang yang memang tidak bisa mengkonsumsi barang gitu ya, atau orang yang sebenarnya itu tidak bisa mengakses ke pasar dapat mengakses ke pasar gitu kan. Nah, jadi tujuan zakat ini memang untuk konsumsi, ya, untuk mengkonsumsi, meningkatkan konsumsi, ya. Nah, ini orang ekonomi paham nih ya tentang pendapatan negara. Salah satunya adalah konsumsi, ya. Nah, konsumsi inilah yang menjadi landasan terakhir ya ketika terjadinya krisis ekonomi ya. Ini bisa digenjot dengan konsumsi ini. Nah, salah satunya adalah zakat. Ini dia bisa menggenjot konsumsi ini. Nah, kalau mu'alaf yang mampu, yang kaya mendapatkan zakat, maka yang terjadi adalah bukan konsumsi. Yang terjadi adalah adanya penumpukan harta. Nah, justru ini yang harus dihindari. Tujuan zakat itu adalah untuk meratakan, ya, bukan untuk menumpukan, ya. Nah, sehingga mu'alaf di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak mendapatkan dana zakat ya karena tujuannya tidak tercapai maka hukumnya menjadi batal ya. Nah, ini ya butuh pemikiran yang dalam ya, teman-teman ya. Nah, lalu dalam apa nih? Contohnya wahala lakum ma dalik. Dan Allah menghalalkan menikahi selain yang telah disebutkan. Ayat tersebut ditaksis oleh Nabi SAW ya. La tankihal mar'ata ala amatiha wala pihak. Wanita yang tidak boleh dinikahi adalah bibinya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Nah, artinya dijelaskan. Diperinci ya. Di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan pernikahan. Di hadis merincinya ya. Merinci mengenai orang-orang yang tidak boleh dinikahi ya. Jadi ini mentaksis ya. Ayat 14 surah An-Nisa di atas bersifat umum, itu menikah ya. Selain disebutkan dalam Al-Quran dan surah An-Nisa ayat 14 tidak haram ya. Lalu ada penjelasan hadis yang menjelaskan keharaman tambahan sebagai taksis ya. Nah, jadi diperinci ya. Nah, faqra'u aw ma tayassara minha ya. Maka bacalah ayat Quran yang termudah bagimu. Ayat ini bersifat umum ya. Artinya kita harus membaca Quran itu yang mudah. Berarti apa? Ya udah baca aja Al-Ikhlas terus ya. Surat Al-Ikhlas yang terikul itu ya. Kuliah kan. Kul wallahu ahad ya. Kul a'udzu birabbil falaq. Kul a'udzu birabbin nas ya. Nah, lalu ada hadis yang mentaksis ya. La salata lima lam yaqra'a bifa tahital tahital kitab ya. Nah, artinya apa?
Al-Fatihah ya, Al-Fatihah itu wajib. Walaupun ada orang yang apa ya, nggak hafal Al-Fatihah, maka dia harus wajib ya membaca Al-Fatihah. Harus mempelajari surat Al-Fatihah. Walaupun mungkin baginya itu sulit ya. Walaupun dalam ayat Al-Qur'an dikatakan kita kan suruh baca yang mudah aja gitu kan. Berarti kita sholat kalau misalkan Al-Fatihahnya susah gitu ya, ya udah nggak usah Al-Fatihah gitu kan. Nah, ternyata ada hadis yang menjelaskan bahwa tidak sah ya sholat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah ya. Nah, berarti harus belajar Al-Fatihah ya. Al-Fatihah itu tidak semudah yang kita bayangkan, bukannya kita mempersulit ya. Maksudnya itu kita harus belajar ya. Nah, kita harus belajar. Nah, sebenarnya waladhdallin huruf dot itu ya, itu juga nggak boleh sembarangan itu ya. Dal, dot ya, huruf dal, dot, ya. Terus ada dal ya. Nah, itu juga harus kita pelajari itu ya. Nah, aliran Hanafiyah tidak menerima taksis hadis tersebut karena satu hadis tersebut adalah hadis ahad atau hadis tunggal. Nah, jumhur ulama, sebagian besar ulama menerima hadis ahad sebagai pentaksis ayat sehingga mereka mewajibkan baca surat Al-Fatihah ya. Hadis ahad itu tahu ya, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang ya. Baru jam 2 ya misalnya ya. Nah, menurut Imam Abu Hanifah, lafaz umum yang ada dalam Al-Quran dijalankan sesuai dengan kebutuhan terhadap umumannya. Jika ada sunnah mutawatir dan masyur yang mentaksisnya atau menghapusnya, maka sunnah itu bisa mentaksisnya, bisa menghapusnya. Jika tidak, maka Al-Quran dipahami berdasarkan pada keumumannya. Al-Sahah tidak bisa mentaksis keumuman Al-Quran karena dia bilang gini, Al-Quran itu udah umum, gitu kan? Dengan ini cuma satu. Masa yang satu ini nggak bisa menghapus yang umum, kan? Nah, itu menurut Imam Abu Hanifah ya. Nah, ayat ini umum ya, mengharapkan segala bentuk jual beli. Wahalallahul bai'a. Selanjutnya ditaksis oleh berbagai hadis ya. Nah, ada hadis yang melarang jual beli goror, jual beli najas, jual beli inah, jual beli talaki rukban ya. Nah, itu apa namanya? Jual beli yang dilarang ya. Walaupun dalam Al-Qur'an Allah telah menghalalkan jual beli ya. Telah menghalalkan seluruh jual beli kan. Nah, tapi diperinci lagi oleh Nabi SAW ya. Adanya beberapa jual beli yang dilarang. Nah, pandangan ulama tentang dilalah Al-Quran. Ada ulama sunni memahami dilalah Al-Quran melalui sunnah. Jika tidak ada sunnah, maka memahaminya dengan ilmu bahasa Arab dan ilmu syariat. Mengambil maqasidus syariah, ya, tujuan-tujuan syariat. Ada lagi ulama-ulama syiah atau ulama syi'i. Tidak seorang pun. Nah, bagi ulama syi'i itu yang bisa memahami Al-Quran itu hanya imam-imam mereka saja. Yaitu 12 imam mereka. Nah, 12 imam ini yang hanya bisa memahami Al-Quran. Ya, imam tersebut sebagai imam yang maksum atau terhindar dari dosa kesalahan bagi orang Syiah ya. Nah, kalau orang Sunni bisa semua asalkan ada syaratnya juga ya, ada ilmunya juga ya, ada ilmu-ilmu dalam menafsirkan Al-Qur'an ya. Nah, tapi kalau bagi orang Syiah itu nggak ada yang bisa nafsirin, nggak ada yang bisa memahami Al-Qur'an kecuali imam 12 imam itu. Nah, itu tentang Al-Qur'an, yang kedua tentang sunnah Nabi ya atau hadis. Pengertian sunnah. Sunnah artinya adalah jalan yang biasa dilalui atau tata cara perilaku hidup yang senantiasa dilakukan tanpa mempermasalahkan apakah tersebut baik atau buruk ya. Nah, ini dalam sebuah hadis, man sana fil islami sanata hasanah walaha ajroha wajaro min amali biha min ba'diha ya. Barang siapa yang melakukan sesuatu yang baik dalam Islam, maka yang menerima pahalanya dan pahala orang yang sesudahnya yang mengamalkannya ya. Nah, jadi ilmu itu terus beruntun ya. Misalkan nih dulu nih kita pesen ya, yang punya adik ya, misalkan Riva punya adik, dek kalau ketemu orang tua tuh cium tangan dek gitu ya. Yang adik beneran ya, bukan adik ketemu gede nih ya. Nah, adiknya ya kak, terus sampai adiknya tuh inget, oh iya dulu kakak saya punya pesan nih kalau ketemu sama orang tua harus cium tangan, sampai akhirnya adiknya Riva sampai ke anaknya sampai ke buyutnya gitu ya, cucu cicitnya cium tangan sama orang tuanya karena dulu pesannya Riva. Itu pahalanya jalan terus ya.
pahalanya itu mengalir terus ke Rifa, walaupun Rifanya sudah menjadi tulang belulang dalam kuburan, tapi Rifa terus dapat itu pahala jariah, ya. Nah, jalan sesuatu yang baik, ya. Nah, pengertian sunnah secara etimologi itu jalan yang biasa dilalui, ya. Tata cara, ya. Nih. Nah, secara terminologi, ya. Nah, sunnah itu ada namanya, sunnah itu dari sisi ilmu hadis, ya. Yaitu sunnah identik dengan hadis. Yaitu juga sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifatnya sebagai manusia biasa. Sunnah juga dalam pandangan ilmu usul fikih, yaitu segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Lalu sunnah dalam sudut pandang ilmu fikih. Nah, ada ilmu usul fikih, ada namanya ilmu fikih. Ya, sama dengan rumusan definisi ahli usul fikih, juga diartikan sebagai salah satu hukum taklifi yang bersifat sunnah atau anjuran. Bila dikerjakan dapat pahala, ya. Nah, bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan mendapatkan dosa, ya. Nah, jadi berarti artinya apa? Sunnah itu ditinggalkan juga bisa berdosa juga, ya. Contoh misalkan makan dengan tangan kanan, ya. Nah, menurut ilmu ini kalau makan dengan tangan kiri bisa jadi dosa, ya, atau merugi. Nah, macam-macam sunnah. Ada namanya sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang perbuatan. Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang dilihat atau diketahui oleh sahabat, dan disampaikan kembali pada orang lain, misalkan cara sholat. Ya. Dan juga apa tentang tahalul, itu juga fi'liyah. Ya. Ada lagi sunnah qauliyah, yaitu sunnah ucapan. Ya. Ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar sahabat dan disampaikan kembali kepada orang lain. Misalkan sabda Nabi SAW, la sholata liman lam ya yaqra'u bifa tahit bifa tahat al-Fatihah ini, ya. Bifa tahatal kitab. Nah, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah, yaitu anjuran Nabi Muhammad SAW untuk baca surat Al-Fatihah ketika sholat, ya. Lalu sunnah takririyah. Nah, yaitu perbuatan atau ucapan sahabat di depan Nabi. Nah, tapi Nabi diam dan tidak mencegahnya. Contoh bertayamum, ya. Padahal ketika itu air ada, ya. Airnya ada, ya. Kalau ada air tayamum sah nggak? Nggak sah, nggak boleh, ya. Maksudnya air buat wudhu, ya. Nah, tapi karena situasinya lagi dingin, ya. Nah, dia bisa celaka kalau kan dia menggunakan air, dia bisa mungkin bisa jadi meninggal kedinginan gitu, ya. Nah, tapi Nabi SAW mendiamkan. Atau ada salah seorang sahabat yang membawa binatang dog, atau binatang dog itu seperti apa tuh biawak, ya. Tapi ini biawaknya, jadi biawak itu dia ada dua jenis, ya, ada biawak, ada dog itu, ya. Nah, dog ini halal, ya, tapi menjijikan gitu, ya. Biawak ini haram 100%, sama seperti ini, ya. Bajing, ya, atau bajing teman. Jadi ada bajing, ada tupai. Nah, ya, ada bajing, ada tupai. Nah, itu beda tuh, ya. Yang haram itu tupai, ya. Kalau bajing itu halal, ya, tapi menjijikan, ya, untuk dimakan, ya. Nah, ini ada sahabat yang membawa binatang dog untuk dimakan. Ketika itu sahabat itu menawarkan pada Rasulullah SAW, apakah mau. Rasulullah tidak mau, tapi bukan berarti menjadi haram, mendiamkan, ya. Nah, karena itu apa ya, menjijikan, gitu, ya. Tapi boleh, ya, bagi yang doyan. Nah, kehujahan sunnah. Para ulama sepakat bahwa sunnah atau hadis sahih merupakan sumber hukum syarak, ya, dan menempati posisi kedua setelah Al-Quran, ya. Nah, jadi posisinya setelah Al-Quran. Nah, dalil alasan sunnah sebagai sumber hukum syarak itu ada dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu surat Al-Imran ayat 31, Al-Ahzab ayat 21, surat Al-Hasr ayat 7, dan surat An-Nisa ayat 59, ya. Surat An-Nisa ayat 59 dikatakan, wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulul amri di antara kamu, ya.
Nah, ulul amri dan kamu itu maksudnya adalah ulul amri yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Makanya di sini dikatakan ya, hai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. Ya, tidak wa wa ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Enggak dikatakan wa atiul ulil amri, enggak ya. Tapi langsung wa ulil amri minkum ya. Nah, maksudnya ini adalah ulil amri yang taat pada Allah dan Rasul ya. Nah, makanya tidak dikatakan taat ini tidak ada di sini kata-kata taatnya itu. Kata taatnya itu adanya di kata Allah dan Rasul ya. Nah, ulil amri ini posisinya dia kalau taat sama Allah dan Rasulnya ya, baru kita boleh taat ya. Nah, Al-Hasr ayat 59 ayat 7 ya. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, maksudnya sunnah ya. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah ya. Surat Al-Ahzab ayat 21, sungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada uswatun hasanah, adanya teladan yang baik, ya, ada contoh yang baik ya. Nah, pandangan ulama tentang kehujahan hadis ahad. Nah, hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat ya. Nah, menurut mazhab Hanafi dan menurut mazhab Maliki dan menurut mazhab Syafi'i. Nah, pertama mazhab Hanafi ya, bagi mazhab Hanafi kalau ada hadis yang diriwayatkan oleh satu orang sahabat, pertama perbuatan rawi tidak menyalahi hadis yang diriwayatkannya. Contoh, Abu Hurairah meriwayatkan bejana yang dijilat anjing disamak 7 kali, sementara dia sendiri diriwayatkan membasuh 3 kali ya. Nah, yang kedua, kandungan hadisnya bukan hal yang umum terjadi dan bukan yang layak diketahui setiap orang, seperti menyentuh kemaluan. Ya. Nah, riwayat itu tidak menyalahi kias. Ya. Yang ketiga itu riwayat itu tidak menyalahi kias atau analogi. Ya. Lalu mazhab Maliki berpandangan hadis ahad diterima sama tidak menyalahi amal penduduk Madinah. Nah, kenapa penduduk Madinah? Kenapa nggak penduduk Jakarta atau kenapa nggak penduduk mana ya, karena penduduk Madinah itu turun temurun selalu menjalankan perintah Rasulullah SAW ya, selalu apa namanya melestarikan ya semua perintah Rasulullah SAW, sehingga ketika ada suatu apa kejadian ya, suatu kasus, itu bisa kita lihat bagaimana penduduk Madinah itu menyelesaikan kasus tersebut, itu bisa ya, karena amalan ulama Madinah itu adalah praktek yang berlangsung sejak masa Nabi SAW yang kuantitas orangnya bukan satu atau dua orang, tapi dari jamaah kepada jamaah. Ya. Nah, contoh tidak berlakunya khiyar majlis dan puasa Syawal. Ya. Dan puasa Syawal juga membaca salam pada akhir sholat. Hanya ketika memalingkan kanan saja. Ya. Nah, ini ya untuk Madinah. Lalu mazhab Syafi'i berpendapat ada 4 syarat. Ya. Perawinya sikoh dan dikenal sodik atau jujur. Sikoh kuat, dia memiliki hafalan yang kuat ya, perawinya cerdas, sabit ya, kuat ingatan, riwayatannya dengan redaksi eh, dengan lafaz ya, bukan dengan makna, riwayatannya tidak menyalahi hadis ahlul ilmi ya. Nah, jadi benar-benar apa terjaga ya. Nah, hadis ada namanya hadis mutawatir, ada namanya hadis ahad. Hadis mutawatir ini yang diriwayatkan oleh 40 orang sahabat ya, bersambung sampai ke tabiin, ke tabiut tabiin ya, dan tidak mungkin adanya dusta. Nah, hadis ahad ini adalah hadis yang diriwayatkan dari satu orang, dari Rasulullah SAW pada satu orang ya. Nah, satu orang, tapi perawinya tak sampai mencapai apa namanya hadis yang masyhur atau hadis yang terkenal ya. Nah, ada lagi namanya hadis masyhur. Hadis masyhur ini awalnya hadis ahad, tapi sampai ke bawahnya itu banyak yang kenal gitu ya. Nah, ini namanya hadis masyhur. Nah, ini pada saat zaman Rasulullah ini ya, satu orang yang tahu nih ya. Rasulullah menyampaikan pada satu orang. Tapi begitu di zaman para sahabat dia menyampaikan kepada banyak sahabat. Sehingga itu terkenal. Semua sahabat itu tahu ya. Nah, tersebar pada generasi berikutnya secara mutawatir ya. Awalnya satu, tapi begitu sampai ke bawahnya 40 orang, 40 orang, 40 orang gitu ya.
sehingga menjadi mutawatir. Yang namanya hadis masyhur, ya. Nah, contoh mutawatir. Nah, ini hadis. Nah, hadis mutawatir ini, man kadzaba ala muta'ammidan wal wa tatabau maqudata minan nar, ya. Barang siapa yang berdusta, ya. Nah, ini berdusta dengan apa nih, membawa ini dia akan masuk neraka. Dia berdusta dengan membawa membawa ini ya, seperti membawa nama nama nabi gitu ya, maka dia akan di apa namanya, dia akan dimasukkan dalam neraka, ya. Nah, hadis masyhur itu inamal amalu biniat, ya, itu hadis masyhur, ya. Itu awalnya satu orang tahu, ya, dari satu orang. Nah, tapi tersebar, ya. Lalu ada hadis ahad, ini ida walagho kalibahana ahadukum fal yah fal salahu sab'a marat aulahana biturab, ya. Hadis riwayat Muslim, ini ya, ini ya, contoh hadis ahad ini, ya. Hadis yang hanya di apa namanya, diterima oleh satu orang sahabat, ya. Memang hadis ahad ini dia kurang familiar gitu ya, namanya juga hadis ahad, ya. Karena memang dia periwayatannya dari satu orang sahabat, seorang sahabat, ya. Ketika dia tersebar ke bawahnya pun juga dia tidak banyak yang mengetahui, ya. Tapi dia sahih, ya, bisa sahih, ya. Nah, ini kedudukan hadis mutawatir sebagai dasar hukum tidak diperselisihkan para ulama, ya, karena memang dari awal sudah banyak yang mengetahui baik dalam masalah i'tiqad maupun dalam masalah hukum fikih. Karena statusnya bersifat qat'i dari segi periwayatannya subut, ya. Jadi qat'i subut. Nah, hadis masyhur sekalipun periwayatannya pada generasi sudah sahabat bersifat mutawatir, tapi pada generasi sahabat bersifat ahad. Karena itu kekuatan hadis masyhur ini bersifat zoni, ya. Hadis masyhur saja statusnya zoni, ya, apalagi hadis ahad, ya. Sangat zoni, ya. Hadis ahad itu ada praduga-praduga gitu, ya, zon, ya. Nah, mendapat ulama tentang kedudukan hadis ahad, masyhur, mutawatir, dan mentaksis dan mentakyid. Nah, ini jam berapa nih? Jam 2.20, ya. Nah, mungkin ini nanti saya kebut nih, ya. Nah, menurut jumhur ulama, hadis masyhur termasuk pada hadisnya ahad yang bersatu zoni, bisa mentaksis ayat-ayat umum dan mentakyid ayat-ayat yang mutlak. Tapi menurut Hanafiyah, hadis ahad tidak bisa mentaksis dan mentakyidnya. Ini perbedaan pendapat aja, ya. Nah, nanti kita mau lihat juga tuh apa sih, tadi itu ada ijma, ya. Nah, hadis ahad tentang akidah. Dalam masalah akidah, para ulama sepakat bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum karena masalah keyakinan harus dengan mutawatir, ya. Alasannya karena hadis ahad statusnya zoni, ya, artinya praduga-praduga. Bisakah hadis ahad dijadikan dasar hukum syara? Nah, jumhur ulama menerima hadis ahad sebagai landasan dasar atau penetapan hukum hanya pada penerapannya ada ulama yang menerima dengan syarat dan ada yang tanpa syarat, ya. Jadi ada mazhab yang menerima begitu saja, ya, tapi ada juga yang bersyarat gitu, ya. Nah, contohnya Malikiyah menerima hadis ahad yang tidak bertentangan dengan amalan penduduk Madinah. Seperti puasa 6 hari pada bulan Syawal. Harusnya mempertimbangkan amal penduduk Madinah karena amalan yang dipraktekkan oleh banyak orang sejak masa Rasul, yang berarti diwarisi amalan itu sejak masa Rasul SAW sampai dengan zamannya. Oleh karena itu, amalan penduduk Madinah harus didahulukan daripada hadis ahad, ya. Hanya diriwayatkan beberapa orang yang kecil jumlahnya, ya. Nah, jadi kalau misalnya ada hadis ahad nih, benar nggak nih, ya? Karena dulu itu Rasulullah SAW itu lama di Madinah dan apa namanya, bagaimana amalan penduduk Madinah itu sesuai nggak, ya, dengan hadis itu, ya. Contoh hadis ahad yang tidak menjadi amalan penduduk Madinah, satu khiyar majlis. Ya, khiyar majlis itu maksudnya apa? Tawar menawar, ya, jual beli, ya. Selama dia belum meninggalkan tempat, ya, itu maka itu bisa, ya, bisa menjadi, kalau dibilang tuh khiyar itu bisa ada negosiasi dan
atau mungkin bisa jadi batal gitu ya. Sama masih di tempat gitu ya. Misalkan walaupun jual belinya udah selesai nih ya. Ya, mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana nih? Oh, ini ya. Nah, ini ya. Contoh hadis ahad yang tidak menjadi amalan penduduk Madinah. Jadi gini, kalau di kita mungkin itu menjadi suatu apa ya, yang umum ya. Misalkan ada transaksi nih udah selesai nih, tapi orangnya belum pindah gitu ya. Orangnya ini masih di tempatnya masing-masing. Ternyata di luar dugaan ini yang belinya ngeliat-liat detail ya. Ada cacat barangnya ya. Nah, namanya itu khiyar majelisnya. Jadi si orang ini bilang, kok ini cacat nih, boleh tuker nggak? Gitu kan? Maka itu boleh ya, boleh tuker. Karena dia memang belum pindah ya. Kecuali kalau dia udah sampai rumah ya, kalau dia lihat, oh ada cacatnya gitu kan, lalu dia balik lagi udah nggak bisa tuh ya, kayak gitu nggak bisa ya. Nah karena eh, ada kemungkinan kan barangnya ditukar apa gimana gitu. Tapi kalau misalkan dia belum pindah, namanya khiyar majelis ya. Jadi masih bisa ya barang itu ditukar atau mungkin dibatalkan kalau memang transaksinya apa namanya batal gitu ya. Nah, lalu ucapan salam ya. Orang Madinah biasanya kalau assalamualaikum ya ketika sholat itu ya selesai satu ya hanya kanan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita ada tuh ya. Kalau imam-imam dari Madinah itu dia hanya ke kanan aja kan, ke kirinya enggak ya. Lalu puasa 6 hari ya pada bulan Syawal. Ini juga ya orang Madinah biasanya bersambung kalau saya langsung nyambung gitu ya pada hari keduanya langsung puasa 6 hari ya. Nah, kalau Imam Malikiyah ya, mengatakan bahwa khiyar majelis dalam jual beli tidak diakui karena dasarnya hadis ahad dan tidak ada prakteknya pada penduduk Madinah. Ya, ini penduduk Madinah itu nggak pernah itu ya khiyar majelis ya. Nah, ini bagaimana puasa Syawal 6 hari ini ya, pasca Ramadan. Nah, juga tidak ada praktek ya para ahli Madinah. Sebenarnya hadisnya bersifat ahad. Kalau bagi mereka tidak ada puasa Syawal tersebut ya. Nah, bahkan dikatakan ini tidak ada ya bagi penduduk Madinah ya. Nah, ini eh, mengenai hadis ahad ya, mengenai hadis yang diriwayatkan oleh satu orang eh, dia kalau tidak bertentangan dengan penduduk Madinah, adat kebiasaan penduduk Madinah, maka diterima ya. Kalau dia bertentangan maka ditolak. Nah, tadi yang puasa 6 hari ya di bulan Syawal ternyata malah penduduk Madinah tidak menjalankan. Ya, dalam apa namanya? Dilarang sunnah, qot'i, zoni, ya, sama seperti Al-Quran ya, ada zoni qot'i adilalah dan ada qot'i asubut ya. Zoninya pun juga demikian, ada zoni adilalah dan zoni asubut ya. Nah, qot'i adalah apa-apa yang mengandung pengertian tunggal tidak bisa dipahami ya. Makna selain artinya kalau memang A ya A gitu ya. Qot'i. Nah, ini sama ya seperti tadi ya. Sama seperti Al-Quran tadi. Nah, ini juga sama nih. Untuk qot'i dan zoni sama ya. Nah, qat'i zoni pada sunnah. Semua hadis ahad dan masyhur adalah zoni yang subut. Nah, setiap hadis mutawatir adalah qat'i ya. Adalah jumlahnya ya. Nah, rujukan sunnah terhadap Al-Quran. Pertama, sunnah sebagai takkid penguat Al-Quran. Yang kedua, sunnah sebagai penjelas Al-Quran. Yang ketiga, sunnah sebagai musyar atau pembuat syariat ya. Nah, sunnah sebagai takkid. Aku misalnya pada dua sumber, yaitu Al-Quran dan sunnah. Maka banyak sekali sunnah yang berisi kewajiban sholat, Pak, zakat. Nah, jelas pelarangan riba. Nah, di sini sebagai menguatkan pernyataan Al-Quran. Nah, permisi dalam Pak. para ulama berbeda. Ya, boleh. Kenapa, Rifa? Ini untuk absen di mana ya Pak? Oh ya, nanti ya, seperti biasa ya. Di YouTube Pak. Iya. Nah, jadi nanti saya akan buatkan linknya ya, teman-teman ya. Seperti biasa, memberikan nama dan komentar ya.
Baik Pak, makasih ya Pak. Yuk. Nah, oke, saya lanjut. Ada yang mau bertanya mengenai mata kuliah agama ini tentang hukum ini? Tidak ada ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa Rasul boleh membuat hukum tambahan syariat yang tidak ada dalam Al-Quran. Karena umat Islam diperintahkan taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasulullah SAW. Ya. Sebagian ulama mengatakan Rasul tidak boleh menetapkan hukum yang tidak ada dasar dalam Al-Quran. Jadi seluruh hukum yang ditetapkan Rasul ada dasarnya. Ya. Jadi saling menyambung. Ya. Di seluruh hukum yang ditetapkan Rasulullah itu ada dasarnya dalam Al-Quran. Baik dasarnya yang kias, yang analogi, maslahah atau kaidah umum, ini yang ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi ada dua pendapat ya. Rasulullah itu sebagai orang yang wajib ditaati, ya, sebagaimana mentaati Allah, ya. Atau yang kedua, karena Rasulullah sendiri ketika membuat hukum pasti ada dasar Al-Qur'annya, ya. Nah, ini dua-duanya benar ya. Ini disebut ahli fikih ya kontemporer seperti Muhammad Abu Zahra, Abdul Wahab Khalaf dan Ali Hasbala, ya. Penjelasan Rasul terhadap Al-Quran ada tiga bentuk. Rinci hukum global yang ada dalam Al-Quran, ya. Nah, seperti kewajiban sholat, ya, dirinci, ya. Sholatlah kalian bagaimana aku sholat, ya. Dasarkan hukum mutlak yang ada dalam Al-Quran, ya. Seperti perintah Allah menghukum potong tangan. Nah, ini tangan ini yang mana, gitu kan, dijelaskan, ya. Juga nisab harta yang dicuri, ya. Masa yang nyuri pulpen dipotong tangan kan nggak mungkin, kan nyuri pensil potong tangan kan nggak mungkin. Terus ada yang nyeletuk, pulpennya emas kali Pak, itu lain perkara. Ya pensilnya emas Pak. Ya jangan ngomong kalau gitu Maya. Nah, mengkhususkan hukum-hukum yang bersifat umum dalam Al-Quran, seperti pembagian harta warisan ya. Nah, anak-anakmu ya dalam ini bersifat umum ya. Itu seluruh anak ya. Bukan cuma anak-anak Nabi doang, ya, tapi juga seluruh umat Islam ya. Nah, sunnah sebagai musyiar pembuat syariat. Sunnah merupakan pembuat syariat yang tidak ada dalam Al-Quran, seperti sunnah mewajibkan zakat fitrah, disunahkannya akikah, tidak boleh mengawini atau memadu wanita dengan bibinya atau saudaranya, ya, tidak boleh makan himar kampung, ya. Nah, ini himar itu keledai, ya, yang dijadikan sebagai tunggangan, sesuai dengan hadis Ahmad dan Abu Dawud, ya. Nah, yang ketiga ijtihad. Nah, ijtihad, ada ijtihad, ada ijma. Ijtihad berasal dari kata al-jahad al-juhud ya, dari atokat artinya kesulitan atau kesusahan dan juga berupa suatu kesanggupan atau kemampuan. Kata al-juhud ini bukan pekerjaan yang sulit dilakukan ya. Ijtihad lebih dari pekerjaan yang biasa. Sabda Nabi SAW, sallu ala wajib wa wajtihada fid doa. Baca salawat padaku dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Ya. Nah, sungguh-sungguh artinya ijtihad itu bersungguh-sungguh. Ijtihad adalah master dari kata ijtihada, ya. Penambahan huruf alif dan ta merupakan usaha itu lebih sungguh-sungguh lagi, lebih sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, sebab itu ijtihad berarti usaha keras atau pengerahan daya upaya untuk mendapatkan sesuatu. Sebaliknya usaha yang tidak dilakukan secara maksimal dan menggunakan daya yang keras, maka tidak disebut sebagai ijtihad, ya. Nah, istihad menurut istilah itu suatu aktivitas untuk memperoleh pengetahuan atau istinbat ya. Sebab itu mengambil hukum gitu ya. Hukum syara dari terperinci yaitu dalam syariat itu dari Al-Qur'an dan hadis ya. Ijtihad ya. Perkembangan ijtihad telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW. Nah, sumber hukum Islam di masa Nabi ada dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, muncul kasus Rasul menunggu wahyu diturunkan. Ya. Jika wahyu tidak turun, maka beliau berijtihad. Hasil ijtihadnya Rasul itu adalah sunnah. Nah, hasil ijtihad Rasul itu adalah sunnah. Tapi kalau hasil ijtihadnya manusia itu adalah ijtihad. Ya. Di masa Nabi seringkali para sahabat dilatih berijtihad dalam berbagai kasus. Seperti
kasus sholat asar di Bani Quraizoh. Nah, ini akhirnya ada dua orang ya, ada dua kelompok ya. Yaitu ada yang benar-benar dia sholat asar di Bani Quraizoh karena memang perintah Rasul, walaupun sudah apa namanya melewati ini apa namanya. Jadi para sahabat itu kan nggak kayak kita ya. Mereka itu yang namanya sholat itu mereka sholat tepat waktu ya. Nah, recording in progress ya. Nah, para sahabat Rasulullah SAW itu sholatnya sholat tepat waktu ya. Nah, kecuali ketika ini nih ada salah satunya, ini salah satunya ya. Yaitu perintah Rasulullah SAW itu janganlah kalian itu sholat asar melainkan di Bani Quraizoh. Nah, sehingga ada sekelompok sahabat itu dia sholat asarnya agak terlambat gitu. Kenapa? Karena dia menjalankan perintah Rasulullah SAW itu di Bani Quraizoh. Tapi ada juga sebagian itu apa namanya ini bukan apa ya istilahnya bukan tidak menjalankan perintah Rasul, tapi ini juga menjalankan perintah Rasul itu perintah Rasul untuk menjalankan sholat tepat waktu gitu ya. Nah ini berijtihad ini ya, masing-masing berijtihad. Nah yang kedua tentang kasus tawanan perang ya. Nah itu ada yang berpendapat bunuh aja gitu kan, ada yang berpendapat jangan tebus dengan ilmu atau dengan harta gitu kan. Nah terus kasus tayamum Ibnu Mas'ud dan Umar bin Khattab ya. Ijtihad tersebut ada yang ditakrir, diakui ya, kasus pertama, ya. Dan juga ya ada yang turun ayat tentangnya, kasus kedua ya. Terus juga ada ini dibenarkan oleh Nabi ya, dibolehkan untuk bertayamum ya. Nah, ijtihad dan ra'yu dan akal, pemikiran telah diizinkan Rasulullah SAW yang memberikan kepada Mu'az untuk berijtihad. Ijtihad ada bira'yi ya. Umar bin Khattab juga dikenal sering sekali berijtihad dengan menggunakan ra'yu ya. Salah satunya adalah mengenai mu'alaf yang tidak mendapatkan dana zakat ya. Nah, para tabi'in juga melakukan hal yang sama sehingga muncullah ahli ra'yu dan ahli hadis ya. Nah, contoh kayak sekarang nih ya. Jadi kita berijtihad itu bukan untuk melawan atau untuk menolak atau apa namanya bertolak belakang dengan Al-Qur'an dan hadis, tapi justru untuk menjalankan Al-Qur'an dan hadis kita berijtihad ya. Contohnya misalkan di Indonesia ya. Di Indonesia awal-awal ya, awal-awal Islam masuk ke Indonesia, kurma itu belum ada. Nah, kurma itu belum sampai ke Indonesia. Kalau sekarang jangan tanya, banyak mau kurma apa aja ada semua. Tinggal ke Condet ya, yang rumahnya udah ke Condet tuh ya, atau mau ke mana? Kebon jeruk banyak kurma di sana ya. Nah, jadi gini, ketika awal-awal ya itu kurma belum ada di Indonesia ya. Ketika awal-awal Islam masuk ke Indonesia, kurma itu masih terbatas. Sedangkan hadis mengenai zakat itu dengan kurma gitu ya. Apakah dengan tidak adanya kurma ini menjadi kita bebas tidak menjalankan zakat? Salah ya. Nah, justru ijtihadnya itu bukan berarti kita menolak, gitu ya. Bukan berarti kita beralasan tidak menjalankan syariat, salah kalau ijtihadnya seperti itu, ya. Justru berijtihadnya itu kita menjalankan dengan apa yang ada, gitu ya. Adanya beras, ya udah berarti dengan beras, gitu ya. Nah, itu namanya ijtihad yang benar seperti itu, ya. Nah, orang-orang Mu'tazilah ini orang-orang yang gagal paham dalam menjalankan syariat. Sama seperti sekarang ada orang-orang yang gagal paham dalam menjalankan syariat karena nggak sesuai dengan zaman Rasul, dia tinggalkan itu semua. Ya, padahal di sini ada gantinya, ya. Padahal di Indonesia ini ada barang yang sama gitu ya, seperti beras dengan kurma, sama-sama bahan makanan pokok, beras dengan gandum sama-sama bahan makanan pokok. Gara-gara gandum nggak ada, gara-gara kurmanya nggak ada, dia bilang nggak usah zakat ya. Nah itu gagal paham itu orang ya. Nah ahli roi lebih banyak menggunakan roi rasio dibandingkan ahli hadis dan mengistimbat hukum. Ahli hadis dalam menyelesaikan berbagai kasus berusaha mencari ilat hukum, alasan hukum ini dengan siroh-siroh ya. Hadis ini dengan hadis-hadis, sehingga ilat ini mereka dapat menyamakan hukumnya ketika terjadi di masa Rasulullah SAW ya. Nah, dengan ada nas ya, Al-Quran dan Sunnah. Nah, mereka juga mencari rahasia dan maqasid suatu dalil syara, tujuan seperti benda zakat ya yang bisa diganti dengan uang ya.
Nah, pada masa Imam Syafi'i penggunaan ra'yu disistemasikan sehingga memiliki acuan dan pedoman yang jelas. Jadi ada metode kias ya. Kias dijadikan sebagai alat penggalian hukum yang sahih. Analoginya kias ya. Contoh antara khomer dengan ekstasi ya. Di Al-Qur'an tuh nggak disebutkan kata ekstasi, apalagi obat-obatan terlarang tuh, pil koplo, apalagi disebutin nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Terus halal gitu? Enggak ya. Nah, apakah gara-gara nggak disebutin larangan dalam Al-Quran menjadi halal? Enggak ya. Kenapa? Karena kiasnya itu dengan khomer ya. Analoginya itu dengan khomer karena berdampak sama seperti khomer ya. Atau mungkin yang lebih lucu lagi nih ya, baygon gitu ya. Baygon diaduk-aduk sama bodrek gitu ya. Nah, atau lem ya, atau lem ya, ngelem nih, ngelem. Nah, ya. Apakah di Al-Qur'an disebutkan jangan kalian ngelem di jalanan? Kan nggak ada ya kan, tapi khomer ya kan. Nah, dampak ngelem sama khomer itu sama, maka menjadi sama-sama haram ya. Nah, ya. Ada yang Kalau ngelem. kalau ciu Pak, Apa tuh? Apa? Ciu. ciu. Ah, Ya, sama itu ya. Kalau bikin mabuk, bikin lupa ingatan ya, haram ya karena kiasnya berarti dengan lem khomer. iPhone juga sama ya Pak? Sama ya, ngaibon apa aibon, ngelem aibon ya. Itu katanya bisa ngayal itu ya, tanya Iya, selama sampai juga. gila Pak. Nah, apa yang gila lagi kan? Nah, itu Iya. bahaya ya, Ada karena juga saat yang mabuk bensin Pak. iya, bensin ya. Nah, itu Iya ada Pak. tuh ya, seneng banget untuk bensin ya, ya Allah. Ya karena wangi, kelamaan malah jadi stres. Nah kan, bener ya. Nah tuh ya, Rifa ya. Nah itu semua haram ya. Kenapa? Karena dampaknya itu sama seperti Homer ya, sama seperti Homer. Nah, ini namanya kias. Ya. Jadi dalam berijtihad itu ada namanya metode kias, yaitu menganalogikan ya suatu benda atau suatu peristiwa yang berdampaknya sama, ya dampaknya itu sama. Nah, itu namanya kias. Nah, kebutuhan akan ijtihad setelah Rasulullah SAW wafat, ya beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Nas Al-Quran dan Sunnah tersebut ya jelas tidak akan bertambah. Sementara persoalan dan masalah yang dihadapi kaum muslimin dari zaman ke zaman terus berkembang. Karena itu kebutuhan akan ijtihad menjadi sebuah keniscayaan atau suatu keperluan. Ya, contoh sekarang ini kita lebih didominasi oleh uang kertas. Bagaimana nih posisi uang kertas, ya kan? Secara ekonomi, ya, maka uang kertas itu harus berfungsi seperti uang emas ya dan perak gitu kan. Lalu bagaimana sifat-sifatnya ya. Nah, harus kita mengkiaskan bagaimana uang emas dan perak itu ketika dijadikan sebagai mata uang. Nah, tidak boleh ada riba ya. Harus distandarkan juga dengan emas gitu kan. Nah, tidak boleh semena-mena dalam mencetak uang karena mencetak uang kertas itu lebih mudah daripada membuat uang dari emas dan perak ya. Nah, butuh ijtihad ya. Apalagi nanti ada uang digital. Wah, itu lebih gampang lagi tuh bikinnya tuh. Ya, gampang tuh. Tinggal nulis secara sistem doang kan uang digital kan. Tinggal di scan doang Pak. Iya, nggak uang digital itu memang contoh kayak apa ya? Nah, kita jangan sampai terkecoh ya. Ada namanya sistem pembayaran digital, ada namanya uang digital. Kalau ATM ya, ATM terus apa lagi? Mobile banking ya, itu bukan uang digital ya, itu namanya sistem pembayaran digital ya. Jadi kalau uang digital itu memang uang ya, seperti apa tuh Bitcoin ya, itu uang digital ya. Nah lalu ketika wilayah Islam ini semakin meluas ya, nah Syam, Mesir, Afrika Utara bahkan sampai ke Spanyol, Turki, India. Nah ini permasalahan umat Islam makin banyak ya kan, karena wilayah Islam semakin meluas ya. Nah ini perlunya istinbat hukum. Bagaimana kita mengambil hukum dari Al-Quran Sunnah, lalu bagaimana mempertimbangkan keduanya ya.
Seperti di Indonesia ya, Indonesia itu awalnya nggak kenal kurma. Ya jangan kan dulu, sampai sekarang pun masih ada orang-orang yang nggak doyan kurma beneran loh. Ya, saya ada tuh teman saya tuh ya, dia nggak doyan kurma. Padahal udah dibujuk-bujuk tuh sama bos itu. Kamu kalau makan kurma tambah ganteng loh. Kamu kalau makan kurma tambah cantik loh. Gitu ya. Tetap aja nggak mau makan kurma ya. Nah terus gimana tuh dia kalau mau bayar zakat? Ya kan? Kalau misalkan dia memang nggak suka sama kurma, terus dia nggak bayar zakat gitu, enggak kan? Dia tetap bayar zakat tapi dengan beras ya atau dengan uang ya kan? Nah itu ya berijtihad. Nah, ini dalam Quran surat An-Nisa ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas." Ya, bima bima arakallahu wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu secara hak, secara benar ya. Al-Qur'an turun secara benar ya, agar kamu dapat menghukumi, mengambil hukum di antara manusia ya, adanya hukum, ada keputusan dengan rasio, dengan akal ya, dengan akal yang diberikan Allah kepadamu ya. Jadi salah satu fungsi akal ya untuk apa namanya, memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an gitu ya. Jadi fungsi akal ini buat memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis ya dan sunnah, bukan mikirin anak orang lain ya. Anak orang lain nggak usah dipikirin ya. Nah, nanti kalau memang udah saatnya ya bolehlah dipikirin ya. Nah, buang-buang apa memori doang itu ya. Kalau memang belum mampu, belum bisa nikah, mikirin anak orang lain tuh cuma buang-buang memori ya. Ibaratnya tuh kalau di laptop atau di komputer itu file sampah. Ini kenapa ini tuh? Bentar ya, ini jangan orang ini lah. Oke. Oke. Wah, ini cepet lagi nih ya. Yang berapa ini? Wah, ada 246 ya, ntar ya. Nah, ini juga dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi dzalikal ayatan liqaumin yatafakkarun. Nah, ini tentang ra'yu ya. Sungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir ya. Dalam ayat tersebut terdapat menetapkan ijtihad berdasarkan pada kias. Ya, jadi adanya ijtihad ya, adanya pendapat pribadi ya, tapi dengan Al-Quran dan Sunnah ya, dengan adanya analogi ya. Nah, ini juga dalam hadis ya, disebutkan ya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika seorang hakim menghukumi sesuatu dan benar, maka yang mendapatkan 2 pahala, dan apabila dia salah mendapatkan 1 pahala ya. Nah, hadis Nabi SAW pada Muaz bin Jabal untuk menjadi hakim di Yaman juga ya. Rasulullah SAW bertanya, dengan apa kamu menghukum? Nah, nih dengan Al-Quran, kalau nggak ada dengan Sunnah, kalau nggak ada aku berijtihad, maka dibenarkan sama Rasulullah ya. Ini kita lihatin aja nih sedikit. Ini bisa dibaca ya nanti ya. Nah, ini Maqasid Syariah menurut Imam Al-Ghazali ini ya. Istihad, ya. Nah, ini ijma kesepakatan ya. Nah, ini yang secara apa namanya, tidak diperselisihkan ya, sepakati oleh ulama, yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma, kias. Nah, lalu yang ada diperselisihkan nih masalah mursalah, istihsan, istishab, urf, sadul zari'ah, mazhab syahabi, dan syar'u man qablana ya. Nah, ini dari hukumnya ya. Nah, ijma ini kesepakatan para ulama ya. Wajma'u amromakum wa syarokaakum ya. Nah, bulatkanlah niat pesanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu. Ijma ini etimologi, terminologi ya. Kesepakatan semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa sama wafatnya Rasulullah SAW terhadap satu hukum syara. Nah, ijma ini sekarang bisa nggak? Bisa ya, dengan cara Zoom ya. Sekarang udah ada Zoom, ada Jimit ya. Nah, itu bisa aja tuh seluruh ulama sedunia sepakat. Tapi bisa juga ya berdasarkan pada
wilayah tertentu. Nah, ijma berdasarkan wilayah tertentu itu namanya fatwa ya. Jadi nanti fatwa itu bisa beda ya, tapi eh, bedanya ini nggak fatal, nggak bertolak belakang ya, nggak saling bertolak belakang. Contoh misalkan kayak ini hukum berpuasa ya, lamanya berpuasa. Kalau di Indonesia kita enak ya teman-teman ya. Nah, biasanya nih Rifa kalau bulan Ramadan puasa dari jam berapa sampai jam berapa Rifa? Dari jam habis Pak sampai Hmm? maghrib. Jam 10 sampai maghrib ya kan? Itu jelas ya di Yes, Indonesia ya. Jelas ya, Pak. mataharinya kelihatan ya. Ketika maghrib mataharinya terbenam jelas. Tapi ada wilayah Indonesia, bukan Indonesia, wilayah dunia yang mana malamnya itu nggak ada. Matahari tetap muncul. Nah itu bagaimana coba ya? Nah itu kan harus ada fatwa di situ kan. Bagaimana menghukumi itu? Ya. Nah nih syarat-syarat ijma yang bersepakat adalah para mujtahid, orang-orang yang memang mumpuni ya. Yang bersepakat adalah seluruh mujtahid, para mujtahid harus umat Nabi Muhammad SAW. Gak boleh mujtahidnya orang Yahudi atau orang Kristen ya. Dilakukan setelah wafatnya Nabi SAW ya. Kesepakatan itu berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Nah, saat ijma orang yang syarat, nah ini adalah dan rukun ijma juga nih, mungkin kita ijma kita uh, lewati dulu sampai masuk ke ini. Belum, masuk ke ini. Oke, kita mau ini dulu nih tentang yang nah, ini kias tadi udah ya sebenarnya tentang kias ini. Jadi kita bisa baca sendiri karena waktunya sudah mepet sekali nih. Wah, ada 252 ya. Nah, ini masalah mursal apa nih? Masalah mursal bentuk master kata asolah artinya adanya manfaat. Segala yang mendatangkan manfaat, ya. Nah, munculnya lembaga keuangan syariah yaitu ada manfaat, maka diperbolehkan, ya gitu ya. Adanya dokter, ya. Karena ada manfaat pada dokter maka diperbolehkan, ya. Nah, menolak. Nah, jadi hukum syariah itu adalah menolak mudarat, ya, dan menarik manfaat, ya. Nah, definisi maslahah, suatu yang maslahah mengambil manfaat dan menolak mudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara, yaitu maqasid syariah, melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan akhlak. Ini maqasid syariah menurut Imam Al-Ghazali ya, Imam Syatibi ya, maslahah ini ya, maslahah ini saya mau kebut sampai ke apa ini ya. Jangan tinggalkan Clara, aku tetap. Nah, nanti aja ya. Bisa juga sih lanjut ke minggu depan nih. Ya, kita lanjut ke minggu depan aja di jam 3 nih. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan kah? Jadi kita lanjut aja ya. Nah, dikit lagi sih. Itu suratnya memang banyak ya, ada 359 itu suratnya. Apa 354 ya? Ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak Pak, ada, ya, kalau makan ular itu haram nggak, Pak? makan ular. Nah, ular itu kan salah satu hewan buas ya. Nah, hewan buas yang memiliki racun juga ya. Maka secara zatnya ular itu haram ya. Nah, ada yang bilang buat obat. Nah, sesungguhnya yang apa ada hadisnya juga itu ya. Obat itu yang tidak mengandung racun gitu ya. Obat yang tidak mengandung racun. Ada kok penggantinya gitu ya. Nggak harus makan ular ya. Ya seperti itu. Ular adalah hewan yang bertaring ya. Bertaring juga ya. Hewan-hewan bertaring yang tidak boleh dimakan. Ya, gimana? Ada lagi Rifa yang mau tanyakan? Yang lainnya? Pak. Ada? Saya izin, ya, Pak. Oh iya boleh. Eh, Tadi yang di slide berapa gitu? Tadi kan Bapak jelasin Hmm.
kita nggak boleh makan uang hasil dari riba kan. Terus kalau misalnya kita pakai kartu ATM BCA itu kan abang itu kan pakai riba ya Pak. Terus itu hukumnya gimana Pak? Nah, inilah kita pentingnya beralih ke bank syariah ya. Nah, ini tadi sebenarnya ada tuh ya level-level apa namanya tuh kepentingan ya, ada namanya level daruriyat. Kalau memang ya ada yang tidak bisa digantikan oleh sistem syariah dan baru ada di sistem yang konvensional itu ya, atau mungkin di satu wilayah pedesaan ya, yang baru ada tuh cuma ATM BCA doang atau mungkin bank konvensional yang mana gitu ya. Nah, belum ada tuh ATM bank syariah di situ. Nah, maka itu masih diperbolehkan ya. Tapi kalau memang sudah ada penggantinya yang syariah, maka berusaha beralih ya ke yang syariah ya. Jadi gitu ya. Beralihlah ya ke yang syariah. Ya mungkin kita pernah lupa atau mungkin ada yang nggak bisa digantikan ya, masih daruriyat itu ya. Artinya itu masih darurat. Tapi kalau memang bisa digantikan, ya udah berarti hukum daruratnya batal. Berarti kita bisa berdosa tuh. Ntar. Jadi begitu Maulana. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Pak, kalau hukumnya Ya. nikah sama sepupu itu gimana Pak? Nikah sama sepupu. Nah, Iya sepupu Pak. itu jadi gini. Ada sepupu dari keluarga bapak. Nah, itu jelas tidak diperbolehkan, haram. Ya. Tapi ada sepupu dari keluarga ibu. Nah, ini ada yang apa namanya? Keluarga ibu ini ada yang apa eh, istilahnya khilafiyah. Ya. Ada yang bilang memperbolehkan, ada yang bilang haram. Ya. Tapi secara ini kalau nggak salah masih diperbolehkan ya kalau dari ibu ya. Kalau dari bapak tuh nggak boleh ya. Nah, Baik daripada Pak, sama terima kasih Pak. Iya sama-sama. Pak mau nanya Ya. Hmm? apakah absennya sama seperti minggu yang lalu? Oh iya sama. Ada lagi yang mau tanyakan? Terima Sudah kasih Pak. Pak. Iya sama-sama. Ada yang mau tanya? Oke, kalau memang tidak ada, kita tutup aja dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa subhanakallahumma bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Pak. Pak. Ya.